Welcome to my channel. Salam sehat dan juga selamat hari Rabu teman-teman semua dimanapun kalian berada. Kembali kalian menyaksikan channel Bung Harpa dan juga kembali kita akan mengulas seputar tim nasional Indonesia, tim yang paling kita sayangi tentunya ya dari seluruh Indonesia. Ada satu statement yang menarik yang akan gue bahas di video kali ini. Tapi sebelumnya gue mau disclaimer dulu. Jadi ini bukan ingin menimbulkan polemik, tapi gue mencoba untuk menata ya informasi yang mungkin saja tidak terlalu lurus. Jadi kira-kira mungkin kemarin lah ya, atau mungkin tadi pagi gue sempat nonton sebuah podcast atau sebuah wawancara dengan Pak Zainuddin Amali. Ini adalah salah satu dari dua wakil ketua umum PSSI yang memberikan statement. Ya kelihatannya statementnya beliau berikan di Paris ya, karena memang sedang mengikuti Olimpiade, terkait dengan rencana PSSI yang akan mencarter pesawat ya untuk membawa tim nasional Indonesia di batch kedua nanti bulan Oktober ya. Seperti kita ketahui, bulan Oktober nanti tepatnya tanggal 10 kita akan menghadapi Bahrain. Ya, ini pertandingan ketiga nih. Kemudian selang 5 hari, tepatnya tanggal 15 Oktober, kita akan away lagi ke Cina, tepatnya ke Qingdao. Nah, kemudian di situ beliau mengatakan ya PSSI lah di bawah Pak Erick Thohir berencana untuk mencarter pesawat. Alasannya adalah karena penerbangan dari Bahrain ke Qingdao itu memakan waktu mencapai 2 hari. Nah, kemudian di titik ini gue agak sedikit tergelitik ya untuk mencoba merouting benarkah mencapai 2 hari. Dan setelah gue lihat, kalau pakai komersil ya, ini kalian boleh cek. Gue biasanya cek itu dari zaman dulu sebelum ada Traveloka dan sebelum ada tiket.com itu di edreams.com. Nah, di situ sebenarnya nggak sampai 2 hari teman-teman ya. Kalau kita lihat ini, the fastest itu mencapai kurang dari 15 jam. Ya, jauh dari kata ini termasuk transit ya. Jadi penerbangannya itu sendiri mungkin hanya sekitar 13 jam. Jadi kalau kita buat ke teman-teman yang mungkin agak kurang ada bayangan, mungkin seperti dari Jakarta ke Arab, tambahin lagi kira-kira 3 jam. Seperti itu. Jadi nggak sampai ke Eropa bahkan jauhnya. Nah, ini dari segi waktu. Dari segi biaya memang agak lumayan mahal. Ya, itu paling murah itu 17 sampai 18 juta. Jadi kalau dikalikan satu tim itu sekitar 30 orang, mungkin hampir setengah miliar. Nah, ini satu ya statementnya. Jadi biar jelas. Jadi soal waktu itu sebenarnya nggak sampai 2 hari. Tapi memang kalau kalau kita menggunakan charter pesawat itu bisa direct flight, ya memungkinkan. Ya, ini tentu akan menghemat waktu. Mungkin lebih hemat sekitar 3-5 jam. Gua nggak ngerti, yang pasti lebih cepat. Dan pemain mungkin lebih relax ya, karena namanya itu pesawat kita sendiri kan. Lebih santai lah, nggak harus berjibaku dengan penumpang umum dan sebagainya. Nah, cuman kalau sampai situ gue setuju ya. Artinya dalam arti untuk membuat para pemain itu lebih fresh, karena jaraknya ini nggak terlalu, ya sebenarnya jaraknya nggak terlalu jauh juga sih. Maksudnya antara pertandingan lawan Bahrain dan China sebenarnya cukup lah. Tapi memang perjalanannya ini yang agak ditakutin oleh teman-teman di federasi akan membuat exhausted atau kelelahan ya. Tapi kalau kita lihat, gue nggak ngerti ya, gue coba cari-cari tapi tadi nggak terlalu dapet komparasinya, biayanya itu membengkaknya jauh. Dan ini yang membuat akhirnya Pak Zainuddin Amali mengeluarkan statement soal biayanya yang membengkak jauh, meskipun pemerintah melalui Presiden Joko Widodo kabarnya akan memberikan bantuan, tapi menurut Pak Zainuddin itu nggak cukup. Nah, ini yang akan agak sedikit menggelitik gue gitu loh. Jadi apakah worth it kemudian? Ya, ini sekali lagi untuk diskusi ya. Kalau kalian nggak setuju, boleh. Setuju juga silahkan. Apakah memang worth it ya penambahan biayanya? Ini kita nggak tahu nih ya. Kadang-kadang PSSI juga kurang transparan antara biaya, antara waktu tempuh yang didapat oleh teman-teman di timnas lebih cepat ya dengan pesawat charter, dan dikomparasi dengan biaya yang lebih membengkak jauh. Nah, itu kita nggak tahu ya. Karena kalau naik pesawat komersial, jelas itu biayanya itu ya sesuai gitu ya, 500 juta lah total untuk asumsikan 30 pemain kali tadi sekitar 17-18 juta. Nah, kemudian gue juga tadi coba cek, itu availability masih banyak, masih cukup 30 penumpang. Nanti gue akan share lah ininya, screenshot
bookingnya. Jadi secara harga masuk, secara jarak tempuh juga nggak sampai ada transit lama, bahkan nggak sampai 2 hari seperti yang dikatakan oleh Pak Zainuddin Amali. Dan ya kenyamanannya mungkin agak sedikit terganggu ya, tapi nggak terlalu signifikan lah gitu. Dan sekali lagi kalau kita naik charter ini kita belum tahu biayanya berapa. Ya kalau mungkin beda 100-200 juta, bahkan mungkin beda 400, mungkin masih oke lah. Itu kecil buat Pak Erick Thohir dan PSSI. Tapi kalau kemudian membengkak sampai bermiliar-miliar dan itu membuat Pak Zainuddin tadi agak sedikit irritated, agak sedikit mengeluh. Nah, ini yang akan menjadi tanda tanya. Karena kalian bisa aja dengan gampang atau kita dengan gampang beda 500 juta 1 miliar kan itu kecil buat Pak Erick Thohir. Tapi masalahnya Pak Zainuddin tadi mengeluh. Ya, mengeluh bahwa ini membuat PSSI ya agak sedikit harus effort lah mencari dana. Artinya sekali lagi, worth it kah penambahan biaya kita mencatat satu pesawat, biayanya membengkak dengan apa yang kita dapat. Mungkin itu aja. Nah, terakhir ini juga kembali menguatkan. Jadi gua akan fair ya menilai ini ya. Ini juga menguatkan validasi bahwa ya jangan salahkan juga. Misalnya kalau kemarin PSSI kemudian atau federasi mencari venue menghadapi Australia atau mengubah dari GBT ke GBK untuk meningkatkan kapasitas penonton. Ya artinya kalau kita mengecam itu atau mengkritik itu tidak relevan ya dengan memang perjuangan dari teman-teman di federasi, dari timnas yang memang mengeluarkan biaya cukup banyak untuk mengcover ya perjuangan dari tim nasional kita yang tentunya kita mau semua agar bisa lolos ke Piala Dunia. Jadi kita harus fair menilai teman-teman ya. Dan sebenarnya kalau PSSI lebih terbuka sebenarnya nggak ada masalah. Ini yang mungkin menjadi masukan juga buat teman-teman di PSSI. Kalau misalnya di awal pemindahan, ini ada korelasinya ya, pemindahan venue melawan Australia itu dari GBT ke GBK langsung straight to the point ya. Ya kita memang jujur ingin meningkatkan kapasitas penonton untuk membuat penonton lebih banyak hadir, memberikan kesempatan lebih besar, memberikan dukungan lebih kuat juga dengan banyaknya penonton, dan tentunya juga untuk meningkatkan keuntungan yang digunakan untuk operasional tim ini supaya sukses. It's okay. Dan itu tervalidasi dengan yaitu tadi biaya-biaya yang memang juga dikeluarkan PSSI cukup besar. Jadi artinya kalau mereka PSSI di transparan mengatakan memindahkan ke GBK untuk meningkatkan keuntungan dan kemudian itu digunakan juga untuk mencarter pesawat dan dia kasih tahu angkanya gede, ya itu it's fine gitu. Kita jadi mengerti. Nah, kadang-kadang di era sekarang ini ketika kita menutupi satu informasi yang satu, akhirnya yang lain pun harus kita tutupi gitu loh. Padahal kalau dari awal itu transparan, yang kemudian yang lain pun transparan, akhirnya orang mengerti siklusnya gitu. Oh, kemarin dia dia pindah venue yang lebih besar untuk meningkatkan keuntungan, ternyata ada gunanya untuk membayar charter pesawat dari Bahrain ke Cina. Oke, kita mengerti. Nah, ini mungkin akhirnya apa ya? Karena mungkin kebiasaan budaya kita itu yang mengeluarkan informasi sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit, tidak transparan, akhirnya harus menutupi satu informasi yang ditutupi tadi kan, informasi yang lain juga harus ditutupi gitu. Jadi sekali lagi kita sekarang memahami ya bagaimana tidak mudahnya untuk men-set tim nasional ini berlaga di kualifikasi Piala Dunia round 3. Ini memang challenging ya, seperti kemarin sudah kembali meng-hire pelatih striker yang tentu mengeluarkan biaya karena apa, tantangan lebih besar. Kemudian nanti juga kita mesti ada ekstra biaya atau tenaga minimal di sidang Martin Paes, dan kemudian juga kita lihat perjalanan dari negara ke negara di kualifikasi round 3 ini lebih luas, karena kalau dulu kita biasanya di round 2 sudah gugur, which is round 2 itu biasanya kita hanya negara-negara sekitar Asia Tenggara, biayanya lebih murah. Sekarang lebih jauh-jauh teman-teman, ada ke Bahrain, ke China, bahkan nanti ke Jepang dan ke Australia. Jadi wajar kalau kemudian standarnya itu dalam segala hal, dalam hal kepelatihan, dalam hal strategi, dalam hal juga materi pemain, bahkan juga finance itu akan membengkak. Jadi kita harus paham ya. Jadi jangan mengeluh kalau mungkin nanti PSSI juga menaikkan tiketnya. Gue pikir kita harus fair juga menilai ya, bahwa mereka juga memang ternyata butuh biaya yang besar. Cuman mungkin masukan dari gue adalah ya lebih transparan lah dalam memberikan informasi supaya justru lebih mudah. Ya, jadi PSSI itu nggak punya hutang, nggak perlu capek lagi. Oh, kemarin saya ngomong ini, berarti harus ngomong ini. Itu nggak perlu ya. Kita paham lah. Jadi tujuan gue untuk membuat edisi video kali ini adalah bukan untuk menimbulkan polemik, tapi justru untuk kita paham bahwa memang mereka ternyata keluar biaya yang tidak mudah, dan itu tidak men-set
semua itu juga tidak mudah ya. Dan ini pengalaman pertama kita, tim nasional kita untuk away dengan jadwal yang tidak mudah seperti itu tadi ya, ke Bahrain, ke China, dan mungkin juga nanti kita ada away ke Australia gitu. Itu kan perlu diatur, belum nanti kita harus mengurus visa dan sebagainya, dan biayanya lebih membengkak. Gue rasa ini membutuhkan effort yang lebih keras lagi dari sebelum-sebelumnya. Oke. Ya, mudah-mudahan penjelasan gue tadi cukup atau mudah dimengerti, dan mudah-mudahan juga kita semakin lebih transparan dalam memahami tim nasional kesayangan kita. Kita dukung terus, kalau kurang kita apa namanya, kita kasih tahu begitu ya, nggak ada masalah. Yang penting jangan menghujat dan jaga lisan dan jaga jempol juga. Oke, terima kasih yang udah nonton video gue. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru. Terima kasih dan salam sehat. Sampai nanti.